dari SMP IC Magnet School. Di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS terpadu. Kalista, materinya tentang apa? Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi materi kelas 9 yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Di mana minggu lalu kita sudah membahasnya ya. Baik teman-teman, di sini kita akan bermain game ya. Kalian sudah tahu gamesnya apa? Oke, belum tahu karena belum dibuka ya. Nah, di sini kita akan bermain game di mana nanti ada kartu jawaban dan kartu soal. Kita buka ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada kartu soal dan kartu jawaban. Kartu soal adalah yang warna hijau, sedangkan yang kuning adalah kartu jawaban. Paham kan? Yang kuning berarti apa? Jawaban, yang hijau adalah pertanyaan. Paham ya? Jadi sekali lagi, yang kuning adalah kartu jawaban, sedangkan yang hijau adalah kartu pertanyaan. Oke, kalian sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, kemudian selanjutnya adalah caranya. Oke, kalau kita pinggirkan mejanya. Nah, di sini kalian coba diperhatikan ya. Nah, kamu boleh nanti menyusunnya, boleh dalam bentuk apa? Ini kan kartu pertanyaan. Nah, berarti nanti ini pertanyaannya apa? Ciri-ciri perdagangan internasional adalah kamu cari. Misalnya ini jawabannya. Nanti seperti ini. Nanti ada pertanyaan lagi, ya kan? Kamu cari kartu jawabannya lagi, ya kan? Kemudian lagi kamu cari lagi pertanyaannya, ya? Atau sorry, ini pertanyaan. Kamu cari jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan. Kamu cari lagi jawabannya. Sampai seterusnya. Nanti itu akan sampai titik atau di penghujung itu mereka akan bertemu. Jadi sirkular itu akan bulat, ya. Jadi akan ketemu seperti itu. Nah, nanti akan seperti, bentar. Oke. Nih, dia akan seperti ini. Ya, jadi dia akan seperti ini ya. Jadi bulat ketemu dia. Oke, ya. Kalau kamu benar jawabannya, otomatis sirkularnya itu akan benar semua jawabannya. Tapi ketika ada satu soal yang salah, maka bagaimana? Akan salah semuanya. Paham? Oke, paham. Kalau gitu dimulai ya. Sudah paham? Kita mulai? Oke, Kalista sudah paham ya? Jika sudah paham, berarti Kalista waktunya untuk mencocokkan kartu jawaban dan kartu soal ya. Dan dia akan bertemu atau sesuai dengan pasangannya ya. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah otomatis ke soal berikutnya juga akan salah. Oke, di sini ada poinnya ya. Jadi permainan kartu ini ya, kartu jawaban dan kartu soal, jika Kalista bisa menjawab benar semua, berarti nilainya 100. Tapi ada nilai bonus. Jika Kalista mengerjakan dalam waktu 5 menit itu selesai dan betul jawabannya, maka akan mendapatkan poin 20. Paham? Berarti 100 ditambah dengan poin 20. Jika Kalista dalam waktu 10 menit mengerjakannya dan betul semua, maka poinnya adalah 10. Tapi jika dalam 15 menit dan benar semua, maka poinnya adalah 5. Bisa dipahami? Tapi kalau lewat dari itu berarti tidak akan dapat poin, hanya nilai sah saja. Nah, poin ini digunakan untuk apa? Poin ini adalah kelebihannya jika nanti ulangan Kalista nilainya misalnya 80. Kalista merasa kurang. Kalista bisa menggunakan nilai poin tersebut untuk menambah nilai ulangan. Paham? Oke. Kalau paham, kita mulai dari sekarang. Ingat ya timernya dan jawabannya. Oke, kalau begitu silakan Kalista. Ya, sekarang. Coba disusunnya ya, Rap.
berarti ini pas di 5 menit. Kalista, apakah akan mengulang kembali atau mengoreksi jawaban dari sini atau sudah yakin dengan jawabannya? Oke, yakin. Sekali lagi, yakin? Oke, kalau yakin kita cek ya, 1 per 1. Kira-kira benar atau tidak? Mungkin Ibu dari sini. Oke ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Oke. Jadi kita dari sini kita mulai. Untuk pertanyaannya. Jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhi barang dari negara lain, masuknya barang dari negara lain ini disebut dengan impor. Benar jawabannya? Hah? Oke, benar ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Negara pelaku impor disebut dengan importer. Benar ya? Oke, benar. Kemudian kita lihat lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba disebut dengan perdagangan internasional. Oke, benar ya? Oke, di sini ada lagi kartu pertanyaannya. Kegiatan dilakukan antar dua wilayah negara. Pembeli atau penjual dapat bertemu secara langsung. Mata uang yang digunakan sama dan tidak dikenakan biaya masuk atau retribusi. Ini merupakan ciri-ciri perdagangan apa? Dalam negeri. Oke, perdagangan dalam negeri. Bentar, berarti betul ya? Belum ada yang salah. Kartu pertanyaan selanjutnya. Ciri-ciri perdagangan internasional. Nah, oke, kamu kartu jawabannya. Kegiatan dilakukan antar negara. Kemudian pembeli dan penjual tidak bisa melakukan transaksi secara langsung. Mata uang yang digunakan berbeda, dikenakan pajak. Kemudian biaya angkut mahal. Oke, benar ya? Selanjutnya, untuk pertanyaan atau kartu pertanyaannya. Perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia. Tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Ini merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu kamu memilih kartu jawabannya adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Oke, benar ya? Sekarang gantian dong, Kalista, coba bacain kartu pertanyaannya apa? Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga, keramik Cina menjadi daya tarik sendiri bagi negara lain. Ini merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Oke, benar ya jawabannya? Benar. Oke, silakan Kalista untuk kartu pertanyaan selanjutnya. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khususnya yang memiliki ciri-ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Ini merupakan titik-titik. Oke, kamu milih kartu jawabannya apa? Manfaat perdagangan internasional. Oke, benar jawabannya? Benar. Silakan pertanyaan selanjutnya. Negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut Oke, kartu ekspor. jawabannya apa? Oke, ekspor. Benar. Oke, berarti ini adalah kartu pertanyaan terakhir. negara pelaku ekspor disebut Oke, kamu pasangannya adalah ekspor. eksportir. Berarti ini semuanya, berarti ini semuanya sirkularnya berarti dia menemukan titik temu yang sama. Artinya berarti apa? Jawabannya atau kamu mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban dengan tepat, dengan benar. Oke.
Berarti kamu tadi dalam waktu 5 menit bisa menyelesaikan soal ini ya, permainan kartu ini. Masya Allah ya, Kalista dalam waktu 5 menit sudah bisa menyelesaikan lingkaran kartu pertanyaan dan kartu jawaban dan mencocokkannya dengan sangat tepat sekali, sempurna ya. Maka kamu mendapatkan nilai 100 dan mendapatkan poin sebesar 20. Hore ya, nanti bisa untuk nilai tambahan ketika ulangan nanti. Oke, kalau begitu bagaimana untuk games kali ini? Kira-kira menyenangkan tidak? Yakin? Oke, nanti kita akan buat games-games seterusnya ya, atau games-games yang lainnya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Kalista ya, karena sudah belajar dengan keras, sudah belajar dengan semangat. Nanti kita akan menggunakan games-games yang lainnya. Mungkin kalau nanti Kalista punya ide, Bu, main gamesnya kayak gini Bu,